Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-31 akan mempertemukan antara Persikabo 1973 melawan Persija Jakarta. Nah, di pertandingan sebelumnya Persikabo berhasil menang dari Persela Lamongan, cukup apik kalau menurut kami. Dan sedangkan Persija Jakarta harus menderita kekalahan dari Borneo FC. Seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Formatic Channel. Nah, sahabat Formatic, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 13 Maret 2022 jam 8.45 malam waktu Indonesia Barat. Catat waktunya ya, kita nonton. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, memang saat ini Persikabo performanya masih kurang begitu stabil sebenarnya. Mereka berhasil menang 2 kali, draw 1 kali, dan kalah sebanyak 2 kali. Tapi di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan Persela Lamongan dengan skor 3-2. Nah, di pertandingan ini memang seorang sosok Ciro Alves kalau menurut kami sangat berperan penting dari kemenangannya Persikabo, karena dia berkontribusi untuk Persikabo sangat luar biasa di pertandingan ini. Kalau nggak salah dia berhasil mencetak 2 assist dan mencetak 1 gol. Jadi semua golnya Persikabo adalah hasil dari Ciro Alves. Cuman memang sangat disayangkan ya, ternyata Ciro Alves ini sudah fix nggak akan diperpanjang kontraknya oleh Persikabo. Jadi saat ini banyak nih klub Liga 1 yang lagi mencoba merebut atau mengambil tanda tangannya Ciro Alves. Tapi kita belum tahu nih akan berlabuh kemana ini Ciro Alves. Karena sebenarnya Ciro Alves juga menjadi seperti sosok yang sekarang karena memang di Persikabo kalau kami melihat sepertinya masih kurang begitu banyak yang mempunyai kemampuan seperti dia gitu. Jadi semua bola tertuju ke dia. Nah, tapi nggak tahu kalau dia akhirnya nanti gabung ke klub besar, nanti kita lihatlah seperti apa perkembangannya ya. Oke, nah sedangkan Persija Jakarta performanya di 5 pertandingan terakhir sangat kurang baik kalau menurut kami ya. Walaupun mereka menang 1 kali, draw 1 kali, tapi mereka kalah sebanyak 3 kali. Dan kalahnya pun ini di 3 pertandingan terakhir. Memang di 2 pertandingan terakhirnya dia kalah oleh Bali United dan juga kalah oleh Persib Bandung. Nah, tapi di pertandingan kemarin mereka harus kalah dari Borneo FC dengan skor 2-1. Nah, di pertandingan ini sebenarnya ekspektasi dari para fansnya Persija Jakarta mampu memenangkan pertandingan ini melawan Borneo FC. Tapi ternyata sepertinya Persija Jakarta kesusahan untuk mencetak gol di pertandingan kali ini, karena gol yang dicetak Persija Jakarta pun melalui Abimanyu merupakan hasil gol dari tendangan jarak jauh ya, yang bisa dibilang memang itu dari skill individunya si Abimanyu mempunyai tendangan kaki kiri yang keras dan terarah ya kalau menurut kami. Nah, di pertandingan ini memang akhirnya Abimanyu mendapatkan kartu merah dan itu membuat Persija Jakarta semakin susah untuk mengejar ketinggalan dari Borneo FC. Ya, itu memang jadi salah satu PR ya, karena sudah beberapa kali pemainnya Persija one on one dengan kipernya Borneo FC tapi tetap tidak mampu mencetak gol. Ya, menjadi PR lah terkait dengan finishing dari Persija Jakarta. Walaupun secara serangan sebenarnya sudah lumayan bagus kalau menurut kami, karena kemarin mereka melakukan serangannya banyak sekali. Cuma memang secara lini pertahanan sepertinya mereka harus lebih berkonsentrasi ya, karena kedua gol yang diciptakan oleh Borneo FC ya lebih banyak karena kurang konsentrasinya para pemain bertahannya Persija Jakarta, karena golnya tidak ada yang ngawal. Jadi ya akhirnya mereka pemain Borneo FC dengan leluasa mampu untuk mencetak gol. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini Persija Jakarta berada di peringkat 7 ya. Dia masih ada keunggulan 1 pertandingan yaitu melawan Madura United kalau nggak salah. Dari 29 kali pertandingan poin mereka di angka 38. Nah, sedangkan Persikabo saat ini berada di peringkat ke-11 ya. Dari 30 kali pertandingan poin mereka di angka 34. Ya, dua tim ini memang sepertinya masih relatif aman dari zona degradasi ya. Karena poin mereka cukup terpaut jauh dari Persipura Jayapura yang saat ini memang agak yang paling tinggi di zona degradasi. Nah, kalau kita melihat insight-nya, Persikabo berhasil mencetak 6 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persija Jakarta berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan terakhir. Jadi nggak jauh beda ya performanya, produktivitasnya di 5 pertandingan terakhir. Nah, kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, ternyata memang Persija Jakarta lebih mendominasi sebenarnya terhadap Persikabo ya. Dia berhasil menang 6 kali, draw 1 kali, dan kalah 1 kali dari Persikabo.
Nah, kalau di pertemuan terakhir Persija Jakarta lah yang berhasil menang di pertandingan dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal produktivitas, ternyata Persikabo lebih unggul dibandingkan dengan Persija Jakarta, yaitu di angka 1,37 gol per pertandingan, sedangkan Persija Jakarta hanya di angka 1,17 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan, memang Persija Jakarta lebih baik dibandingkan dengan Persikabo, karena angkanya di angka 1,14 gol per pertandingan, sedangkan Persikabo di angka 1,33 gol per pertandingan. Ya, memang beda dikit lah, nggak terlalu jauh bedanya, tapi mereka dua klub ini masih di atas angka 1 terkait dengan kebobolan. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya sih nggak jauh beda ya, walaupun memang Persikabo unggul dalam hal produktivitas, tapi Persija Jakarta unggul dalam hal pertahanan. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, memang Persikabo dan Persija Jakarta performanya masih kurang baik. Apalagi Persija Jakarta yang mereka harus kalah 3 kali berturut-turut di 3 pertandingan mereka terakhir. Di kondisi ini membuat para supporter fansnya Persija Jakarta atau The Jack merasa, kok Persija Jakarta cuma mampu seperti ini, pasti ada yang salah dengan Persija Jakarta. Nah, ini yang harus dibenahi oleh Persija Jakarta, karena permasalahan internal di dalam klubnya Persija Jakarta sepertinya mengganggu para pemain untuk memberikan performa yang terbaik di lapangan. Karena sebenarnya secara materi Persija Jakarta pemainnya luar biasa sebenarnya, tapi entah kenapa permainan di lapangan akhirnya tidak mampu mengangkat performa Persija Jakarta lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Nah, ini menjadi PR-nya Persija Jakarta ya, kalau menurut kami, agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di internalnya mereka. Nah, sedangkan Persikabo memang saat ini performanya luar biasa sih kalau menurut kami, terutama sosok Ciro Alves ya, yang bisa dibilang kemarin sempat disebut namanya menjadi salah satu pemain terbaik di Liga 1 BRI kali ini ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa siapa yang jadi pemain terbaik ya di Liga 1 BRI, karena pasti ada kriteria-kriteria tertentu. Tapi memang sosok Ciro Alves diakui memang sangat berpengaruh di klub Persikabo. Nah, kalau melihat situasi tadi, kalau menurut kami sepertinya kemungkinan pertandingan ini kalau belum ada perubahan yang cukup signifikan, sepertinya kemungkinan Persikabo lagi yang memenangkan pertandingan ini. Kecuali kalau memang Persija Jakarta mampu melakukan perubahan yang cukup signifikan di timnya, ya bisa jadi Persija Jakarta akan membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau kami melihat sepertinya dengan kondisi yang sekarang, kemungkinan besar Persikabo yang akan menangkan pertandingan, karena secara mental mereka juga sudah lebih baik ya kondisinya sekarang. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk ditonton pertandingannya. Maju Sepak Bola Indonesia. Adios.